هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضل Ustaz. Hadis nomor 710. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahati syuru'i fi nafilatin ba'da syuru'il muadzini fi iqamatis salati. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخشى فوت الركعة الثانية. وقال الثوري ما لم يخشى فوت الركعة الأولى. وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. Bab tentang makruhnya syuru'i nafilatin, memulai solat nafilah, solat sunnah, solat makruh. Kapan? Ba'da syuru'il muadzini fi iqamatus salati, setelah muadzin itu memulai iqamah untuk pelaksanaan solat berjamaah. Ini bab yang menjadi judul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim tadi dari gurunya, qala wa haddatsani Ahmad bin Hanbal. Yang dimaksud Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang mendirikan salah satu madhab yang empat, yaitu madhab Hambali. Jadi hadis ini adalah riwayat Imam Muslim dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan memang beliau itu salah seorang pakar hadis besar dan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Karena diriwayatkan bahwa beliau itu punya kemampuan menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, dan punya karya besar monumental dalam bidang hadis, yaitu kitab namanya Al-Musnad atau Musnadul Imam Ahmad, yang berisi kitab itu lebih dari 27.000 hadis. Bayangin ya Pak, lebih dari 27.000 hadis. Hadisnya jauh lebih banyak daripada Sahih Muslim, daripada Sahih Bukhari, dan hadis-hadis yang ada di kitab yang 6, Kutubus Sittah. Karena memang Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang pakar hadis besar, Imamus Sunnah,
imam sunnah, dan banyak manaqibnya, kemuliaan-kemuliaan Imam Ahmad, dan salah satu pendiri dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali. Yang lain sudah kita bahas. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Warqa'ah an Amr bin Dinarin an Atha ibn Yasarin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada itu namanya Atha bin Yasar, kita pasti yang biasa maulid atau maulidnya itu baca maulid diba, itu ada riwayat an Atha ibn Yasar an Kahbil Ahbar tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Abu Hurairah ini dalam Sahih Muslim, Rasulullah memberikan satu arahan, bahkan juga larangan. Nabi sabdakan, idza uqimatus sholatu, kalau iqamah untuk sholat sudah dikumandangkan, fala sholata, tidak ada sholat, illal maktubatu, kecuali sholat yang wajib, yang segera dilaksanakan, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Fala sholata, enggak ada sholat. Nah, tidak ada sholat ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, baru dibaca oleh Ustaz Faisal. Ini namanya an-nahyus sharih, larangan yang gamblang, dantak kata orang Bekasi Sayuti. Nah, an-nahyus sharih ini kesimpulan hukumnya apa? Imam Nawawi memberikan judul bab ini babu karohatis syuru'i fi nafilatin. Jadi hukum atau kesimpulan dari hadis itu, dari kalimat fala sholata, tidak ada sholat, maksudnya adalah makruh. Karena boleh jadi di bab lain fala sholata itu bisa juga misalnya tidak sah, bisa juga haram, bisa juga batal. Makanya kita nggak boleh sembarangan memahami hadis. Yang dimaksud tidak ada sholat itu apa? Nah, ini ulama itu domainnya, bukan kita. Nah, fala sholata itu difahami oleh ulama sekali berimam Nawawi, maksudnya makruh. Jadi kalau kita dengar iqamah atau qomat sudah dikumandangkan, terus kita baru masuk ke masjid, jangan sholat tahiyatul masjid, bahkan jangan sholat qobliyah. Apakah tadi yang disebut oleh Imam Nawawi rotibah, sholat rawatib? Sholat yang mana? Semuanya. Mau rakaatain qabla subhi, mau qabla zuhri, mau qabla asri. Meskipun ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih tinggi nilainya, lebih hebat nilainya daripada dunia dan seisinya. Meskipun segitu gedenya, kalau iqamah untuk sholat subuh sudah dikumandangkan, jangan sholat. Jangan sholat maksudnya kalau kita nekat juga sholat, makruh. Kan sholat ibadah, tapi ini lempengannya Gusmus kurang pas waktunya. Kenapa? Lah kan ini yang wajib, harus diutamakan, harus diprioritaskan, harus didahulukan dibandingkan yang sunnah itu. Makanya ulama memberikan kesimpulan makruh. Nah, ada beberapa ulama seperti disebut tadi Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah memberikan satu fatwa, boleh-boleh saja. Tapi persoalannya kita bisa nggak nanti ngejar rakaat yang kedua? Kali Imam Sufyan Ats-Tsauri, bisa nggak kita tetap ngejar rakaat yang pertama? Lah kan bahasanya terburu-buru lah gitu dong. Akhirnya apa?
Dua sholat yang sunnah dan sholat yang wajib nggak khusyuk dua-duanya. Yang sunnah kita terburu-buru, yang sana kita udah nggak dapat satu, terburu-buru juga. Akhirnya kita kehilangan khusyuk. Makanya kalau mazhab Syafi'i udah jangan. Tuh Imam Syafi'i udah jangan. Meskipun ada penjelasan dari Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Boleh, yang penting gak kehilangan rakaat yang kedua. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, boleh, yang penting gak kehilangan rakaat pertama. Ini saya sampaikan untuk wawasan. Ada penjelasan Imam Abu Hanifah, ada penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau Imam Syafi'i tegas, gak usah, jangan. Kenapa? Fokus sama sholat yang wajib. Nah, lebih tegas kalau Imam Syafi'i. Kenapa? Udah ada hadisnya. Idza uqimatus sholatu fala sholata illal maktubatu. Kalau sholat yang wajib sudah diiqamah, dikumandangkan, nggak ada sholat kecuali sholat wajib. Untuk kita langsung kerjakan. La sholat, Imam Nawawi pahamnya, kesimpulannya makruh. Nah ini penting juga buat kita. Nah terus gimana antisipasinya? Lah jangan terlambat makanya. Kan gitu. Ya, azan pas minta udah datang ke masjid. Bahkan dengerin azan itu luar biasa pahalanya. Jawab azan juga luar biasa. Dan setelah azan kan ada doanya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Kita semua dapat. Kalau itu kita baca, Nabi udah bilang wajabat syafaati. Pasti dia dapat syafaatku. Wajabat, maksudnya wajabat itu wajib kan? Maksudnya pasti. Wajabat syafaati, pasti dia dapat syafaat aku. Itu kan Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Langsung kita sholat qabliyah. Ada hadisnya lagi, jadi dapat banyak. Jadi jangan dibiasain kita keponggok dengan iqamah untuk pelaksanaan sholat berjamaah, kecuali memang ya kondisional sifatnya, mungkin kita ada kesibukan apa di instansi atau di mana ya, atau keluar dari perusahaan di pabrik pas jam istirahat, baru keluar menjelang dekat, itu lain lagi. Tapi kalau kita pas lagi nggak ngapa-ngapain, misalnya di hari pekan Sabtu atau Minggu, ya udah buruan berangkat. Kalau ada musola dekat rumah, ke musola, masjid yang lebih afdal lagi. Nah, ini penting buat kita. Karena ini fadilahnya sangat luar biasa. Sudah sering juga kita sampaikan tentang fadilah, tentang sholat berjamaah dari mulai kumandang adzan sampai iqamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini saya singkat aja, yang penting ada saya isi. Mang Yajo, saya mau kena rogong. Jamaah kita baru pulang haji, biar nggak terlalu malam. Namanya di komplek, masuk komplek orang terlalu malam nggak enak. Ya mudah-mudahan kita semua dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Muharram, kita bisa ngisi dengan ibadah, terutama puasa. Kapanpun kita puasa di bulan Muharram ini, tanggal berapapun dapat kemuliaannya. Karena Nabi secara umum nggak menyebutkan tanggalnya kecuali Asyura dan juga Tasu'a yang memang disebut secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum hari apapun kita berpuasa di bulan Muharram ini itu masuk kategori afdhalus siyam, karena ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram. Puasa yang afdal paling utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan, adalah puasa bulan Muharram. Malah disebut sama Rasulullah Syahrullahil Muharram. Bulan Muharram itu disebut sama Nabi Syahrullah, bulan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kapanpun kita sempat untuk melaksanakan puasa di hari-hari bulan Muharram ini, laksanain. Terus puasa hari Selasa boleh nggak? Boleh, niatnya apa? Puasa Muharram. Apalagi Senin double.
Memang disunahkan puasa Senin karena Rasulullah lahir di hari Senin. Tambah lagi Seninnya pas di bulan Muharram. Double bonus itu. Atau pasti di Kemis. Nah, ya kapanpun kita sempat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi puncaknya ntar 10 Muharram yang disebut dengan Ashura. Cakepnya lagi double hari 9 10. Karena ada hadisnya. Nabi sabdakan la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'a. Itu juga sahih Muslim tuh. Nabi katakan, waktu itu Nabi bicara tahun ke-10 Hijriah. Jika saja aku hidup di tahun mendatang, pasti aku puasa tanggal 9-nya. La asuman at-tasi'. Tapi Rasulullah memang sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut bagian namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang sifatnya adalah qauli, ucapan Nabi. Enggak fi'liyah. Kenapa? Nabi belum sempat mencontohkan, melaksanakan. Tapi tetap kalau kita laksanakan masuk kategori kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih keberkahan, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.